Tahukah Anda, terapi yang baik adalah adanya pertumbuhan pada anak dan orang tua ataupun terapisnya? Loh, kok bisa? Kan yang terapi bukan orang tuanya. Oke, kita kembali belajar bersama TML. Perlu Anda ketahui bahwa orang tua yang mampu melakukan terapi terhadap anaknya di rumah terbukti meningkatkan kepercayaan diri orang tua dan skill anak akan meningkat. Proses terapi pada anak autisme tentu perlu melibatkan orang tua. Kenapa? Karena anak akan memiliki waktu lebih banyak bersama orang tua dibanding dengan guru ataupun terapisnya. Memang apa sih keuntungan melakukan terapi sendiri di rumah? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri orang tua karena akan semakin terampil dalam menangani anak autisnya di rumah. Yang kedua, dapat mengurangi biaya melakukan terapi di klinik ataupun di tempat terapi lainnya, karena langsung orang tua yang melakukannya, jadi tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan komunikasi dan merekatkan hubungan antara orang tua dan anaknya. Yang keempat, aktivitas di rumah akan menjadi lebih teratur dan memiliki tujuan yang jelas karena orang tuanya langsung yang menentukan kegiatan rutinan di rumahnya. Dan yang kelima adalah anak autisme menunjukkan kemajuan yang lebih pesat jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur di rumah. Ayah bunda juga pasti akan senang kan kalau misalkan ada kemajuan yang lebih pesat dan langsung dilakukan oleh ayah bunda sendiri. Saat orang tua baik ayah ataupun ibu bekerja sama memberikan terapi pada anak akan memberikan pembelajaran bagi orang tua ataupun anaknya. Maka akan terjadi pertumbuhan antara keduanya. Penting juga kita pahami kalau hati dan logika harus imbang nih saat melakukan terapi. Maksudnya apa nih? Jadi begini, saat kita menggunakan hati saja saat terapi, maka sulit terjadi perubahan pada anak. Kenapa? Karena dikit-dikit, aduh kasihan, pasti sedikit-sedikit memberikan apa yang anak inginkan, sehingga tidak membentuk ataupun mengontrol perilaku anak itu sendiri. Yang kedua, jika kita hanya menggunakan logika saja, anak akan terlalu menjadi mekanistik. Maksudnya, anak akan menjadi terlalu kaku karena dibentuk sesuai apa yang kita inginkan tanpa melihat apa yang dia butuhkan. Maka kita perlu menggabungkan keduanya nih, antara hati dan logika, sehingga kita mampu memberikan metode terbaik untuk anak dengan logika kita, dan juga melakukan terapi tersebut dengan sepenuh hati. Apa aja nih terapi yang bisa dilakukan di rumah oleh orang tua? Yang pertama, terapi wicara. Tujuannya agar anak mampu mengikuti instruksi sederhana. Yang kedua, terapi aba. Tujuannya untuk melatih keterampilan baru seperti aktivitas harian rutin di rumah. Yang ketiga, Parent-Child Interaction Therapy atau PCIT yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi anak, melatih interaksi sosial, mengendalikan emosi negatif, memperbaiki perilaku yang tidak baik, dan memperkuat hubungan emosional anak dan orang tua. Dan yang keempat ada olahraga. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah obesitas, menurunkan stres, dan mengarahkan perilaku yang berlebih. So, kapan ayah bunda mau memberikan terapi langsung pada anak? Mari belajar bersama TML dan menjadi orang tua yang berdaya. Jadi banyak orang tua permasalahannya adalah bertanya bagaimana caranya untuk kemudian bisa memberikan edukasi dan terapi kepada anaknya. Ada training online terapi autisme total, di mana Anda bisa mengikutinya. Jadi walaupun Anda sama sekali tidak mengerti mengenai autisme, walaupun Anda sama sekali bukan memiliki latar belakang pendidikan di bidang psikologi, Anda bisa dengan cepat menguasai bagaimana untuk melakukan edukasi dan terapi kepada anak autis Anda. Dengan demikian, jangan ditunda lagi, buruan bergabung di Total.